Jadi sebenarnya aku ini sebelum jadi konten kreator kayak sekarang ini sebenarnya kerja-kerja kayak gini nih guys ya, panen buah sawit. Ku selalu mencoba. Oke bro. Ini dia hasilnya. Ini untuk sekarang ini harga sawit turun nih di daerah sini, di daerah kawasan Aceh Timur. Kalau kemarin sebelum puasa itu sampai 2.800 per kilogramnya. Sekarang mungkin sekitar 1.800 atau 1.700. Ini adalah salah satu bahan untuk membuat minyak goreng dan juga produk-produk lain yang bisa dihasilkan dari buah sawit. Jadi kita panen ini, kemudian kita tumpuk ke pinggir jalan. Baru selanjutnya nanti itu diangkut pakai kereta sorong, terus ditaruh ke jalan sana, baru diangkut pakai mobil bawa ke gudang, ditimbang, baru dibawa ke pabrik buat digiling itu. Gimana nih menurut kalian guys? Ada nggak yang mau kerja-kerjaan kayak gini? Kalau kita kerja kayak gini itu bayarannya itu biasanya ya, itu tergantung si pemilik lahan juga itu mau ngegaji berapa. Tapi tetap dia hitungannya per kilo. Dia dihitung 1 kilo itu 200 rupiah. Itu kalau kita manin punya masyarakat. Tapi kalau kita panen punya kebon, itu bayarannya kecil banget guys itu. Bedanya di mana? Bedanya kalau kita panen punya orang kampung, lahannya nggak banyak, tapi upahnya tinggi. Kalau kita panen punya kebon, upahnya rendah, cuman lahannya lebar gitu. Itu kalian sesuaikan aja. Kalau misalnya kita mau kerja, kita mau jadikan kerja ini terus-terusan, dan kita perlu lahan yang besar, biar kerja kita nggak habis-habis, kita panennya punya kebon, cuman bayarannya kecil gitu kan. Tapi kalau kita panen punya kampung, kalau punya perorangan itu kan lahannya dia kan nggak besar-besar banget gitu kan. Dan jumlahnya terbatas. Tapi kalau punya kebon itu nggak ada batasannya, asal kita sanggup kerja aja. Ini enak ini karena ladang sendiri. Tempatnya bersih. Tapi kalau kita panen punya orang lain, kadang tempatnya itu terlalu berhutan guys. Kadang di sebelah kita ada gajah pun kita nggak tahu kalau ada gajah di samping. Kalau kerja ini, memang ini kerja buruh kasar. Tapi nggak asal-asal kerja juga. Karena ada tekniknya gimana cara motong buah sawit itu. Dia nggak boleh dipotong pelepah yang di atas buah. Kalau dipotong pelepah yang di atas buah itu pohonnya bisa runcing. Karena tunasnya itu belum habis mekar, udah kita potong. Itu nggak boleh tuh. Jadi pelepah itu cuma boleh dipotong yang di bawah buah. Dan disarankan juga, misalnya kita itu kalau misalnya manen itu jangan terlalu banyak makan pelepah. Karena pohonnya jadi jelek. Jadi kalau bisa ambil buahnya aja. Ada dua keuntungan. Pertama, pohonnya bagus. Yang kedua, kita kerjanya nggak capek karena nggak banyak motong pelepah. Karena motong pelepahnya aja capek. Satu lagi, alatnya harus support. Jangan pakai egrek yang tumpul. Pisau potongnya ini namanya egrek. Ini namanya egrek. Kalau di tempat kalian aku nggak tahu apa namanya ini. Kalau aku kerja kayak gini ini aku dari kecil guys ya. Ngupah-ngupah sama orang, dibayar harian gitu kan. Dibayar per kilo ya itu. Dan nggak ada setiap hari juga. Paling seminggu sekali ada gitu. Kerja sama orang. Waktu itu ladang aku ini masih kecil. Masih baru ditanam. Jadi aku nggak punya lahan sawit sendiri. Kalau ini pun hasilnya bukan untuk aku juga. Untuk orang tua. Aku kan kerja lain gitu pribadi. Aku ngekos di kota itu untuk bikin konten kan, karena di sini nggak ada sinyal, nggak ada wifi. Jadi aku harus tinggal di kota. Orang tua aku lagi kurang sehat, makanya aku ditelepon disuruh pulang buat bantu ngurus kebun ini. Tapi nanti balik lagi ke sana gitu. Habis ngerjain ini balik lagi gitu. Karena ada hal yang harus aku kerjakan di sana. Tapi buat orang-orang yang punya kebun sawit bisa kayak mendadak lah ini guys. Karena kenapa? Karena dulu di zaman aku kerja ini 2019-2018 ke bawah itu harga sawit masih murah guys. Murah kali. Kadang 900 per kilonya. Padahal ini dari sini ke pabrik sawit, dari tempat aku berdiri ini ke pabrik sawit itu jaraknya cuma 5 km. Bahkan kalau sore nanti itu suara pabrik sawit tuh grung tuh itu kedengaran. Itu di pabrik sawit itu kan habis dibakar itu, komposnya itu baunya tuh kayak bau jagung bakar. Enak gitu. Sampai kemari baunya. Saking dekatnya ke pabrik sawitnya, tapi harganya bisa sangat murah. Kita nggak tahu apa yang sebenarnya terjadi di balik ini semua. Mungkinkah ada udang di balik bakwan, nggak tahu kan. Tapi memang dulu itu harga sawit itu murah banget itu. Kalau misalnya di daerah aku sini, Bayun, dekat sama Langsa. Kalau kalian nggak tahu Langsa itu Kotip ya.
kota administratif yang ada di Aceh Timur dan Aceh Tamiang. Jadi dia di tengah-tengah, mau dekat ke Medan lah gitu ya. Itu harga sawitnya 900 per kilo. Kalian bayangkan ya, kalau punya masyarakat kampung, ini nggak usah kita bilang sawitnya bagus, ya udah pasti sawit kampung itu pasti jelek gitu kan, pasti nggak sebagus sawit di kebun. Ini kalau 1 hektar, ini kita hitung uang zaman dulu ya, zaman tahun 2019 ke bawah lah, dimana harga sawit Rp1.000 per kilogram itu udah tinggi, kadang 900, kadang 850, apalagi mau lebaran itu anjlok bener tuh harga sawitnya itu, bisa sampai 650 per kilogramnya. 1 hektar ini bisa menghasilkan sekitar maksimalnya lah kita bilang ya 1 ton. Jadi 1 hektar itu 1 ton, dia panennya 2 minggu sekali atau 15 hari sekali, berarti sebulan ada 2 kali panen. 1 ton kali 1000, ini kita hitung harga 1000 berarti 1 juta. 1 juta kali 2, karena sebulan 2 kali kan, berarti 2 juta. 2 juta itu kotornya untuk si pemilik lahan. Belum lagi dia bayar upah orang kerja, biaya pupuk. Karena sawit ini dia harus dipupuk juga nih, nggak boleh kita tinggal-tinggal gitu aja. Pasti hasilnya nggak akan sebanyak yang tadi aku bilang, bisa sampai 300 kilo mungkin sekali panen kalau nggak dijaga. Kalian bayangkan itu, dari harga sawit 1000, biasanya petani itu dapat 2 juta per bulannya. Untuk yang punya 1 hektar sawit, sekarang dia bisa jadi dapat 5.600.000. Ini sebenarnya penyebabnya gimana gitu? Kok bisa gitu harga sawit itu tiba-tiba naik gitu kan? Naik drastis gitu. Dulu baru-baru buka pabrik sawit di situ naik, itu wajar karena orang persaingan bisnis kan. Sengaja dinaikkan harganya, habis itu kita udah jual sama dia, habis itu diturunin lagi. Nah itu persaingan bisnis, kita nggak tahu kan. Tapi ini aku agak sedikit bingung ini. Kira-kira apa kebijakan pemerintah ini yang menyebabkan harga komoditas sawit itu naik? Apa mungkin karena Jokowi udah suruh stop ekspor gitu? Suruh stop ekspor sawit ke luar negeri? Atau gimana? Atau kita sudah punya banyak pabrik itu sehingga sawitnya ini harganya bisa mahal karena sudah banyak tempat untuk menampung hasil panen gitu. Atau karena perkebunan-perkebunan yang besar-besar itu sekarang udah ditebang semua sawitnya mungkin. Jadi hasil produksinya itu sudah berkurang, makanya harga sawit nilai jualnya jadi mahal karena banyak lahan yang sudah ditukar. Jadi gitulah guys ya. Ini aku mau lanjut kerja dulu. Setelan kita kerja nih, disponsori teh botol. Habis aku panen semua, ini kira-kira habis waktu 1 jam, 2 jam, 2 jam tergantung buahnya juga. Kalau banyak buahnya makin lama. Paling lama itu 2 jam. 2 jam aku panen semua nih selesai. Habis itu nanti kita angkut pakai kereta sorong. Apa itu namanya? Angkong. Kalau kalian punya lahan kosong, mending kalian tanam sawit guys. Karena kalau kalian tanam sawit, dia nggak ada istilah ruginya. Nggak rugi kenapa? Yang pertama, tanah itu nanti makin lama makin mahal. Tanahnya aja makin lama makin mahal, apalagi ada sawitnya kan. Dari uang hasil sawit itu aja nanti udah terbayar itu harga beli tanah itu. Coba kalian bayangin lah, 1 bulan kalian 1 hektar itu dapat minimalnya 4 juta gitu. Kalah gaji PNS, kita nggak kerja lagi nih, cuman kontrol-kontrol aja gitu. Kalau ladangnya lumayan, tapi kalau ladangnya kecil kayak punya aku ini harus kerja sendiri guys, nggak boleh bayar sama orang, nggak cukup. Gimana kira-kira kalian ada yang berminat untuk menjadi seorang pekebun kelapa sawit? Kalau aku minat, cuman modalnya nggak ada. Mau beli tanah itu kan sampai ratusan juta. Nah, sekarang mau beli komputer aja nggak mampu, gimana mau beli tanah kan? Ada yang ada ini aja kita urus, kita manfaatin. Nah itu ayah aku datang tuh guys. Coba kalian lihat ya, ayah aku datang nih. Nah, 4 bacuk no. Baru nyaku kok. Oke guys, udah datang ayahku, kita lanjut kerja dulu ya. Tah nyo hôm awai sang na boh, lihat gang hom. Sang hanai mu boh li dah. A few moments later. Oke guys, sekarang kita udah selesai. Jadi ini ada 2 tumpuk, di sini 1, di dalam sana 1 lagi. Di sini ada 15. Kalau di sini namanya 15 janjang, tapi kalau kebanyakan orang Jawa bilangnya 15 tandan, orang Medan tuh bilangnya 15 tandan. Tapi biasanya kami sebutnya di sini janjang, 1 janjang, 2 janjang atau 1 tongkos, 2 tongkos gitu ya. Kalau tongkos kok kering ya? Oke, kita bilangnya janjang aja. Jadi ini ada 15 janjang dan di sana ada 13 atau 12 janjang lagi. Jadi totalnya ada 27 janjang. Dan ini aku panen sendiri, potong sendiri, kuangkut sendiri, kususun pelepas sendiri. Nanti mobilnya sampai ke sini nih, ada bekas ban mobilnya tuh. Nah, dia nanti masuk dari ujung sana, swap kemari, diangkut, keluar lagi, baru dibawa ke gudang, baru dijual, baru kita bisa dapat uangnya.
nanti aku bakal pulang panen ke ancak satu lagi. Jadi ada kebun satu lagi yang masih kecil sawitnya, kita panen juga. Ini sebenarnya aku udah lama ya, dari 2016 nggak pulang kampung, ini baru pulang. Jadi 2016, 17, 6 tahun. Jadi waktu terakhir aku pegang sawit ini, punya ayah aku ini masih ada yang buah pasir sawitnya. Jadi masih kecil, waktu itu aku masih sekolah. Jadi karena sawit ini masih kecil, jadi nggak cukup lah untuk makan. Biaya harga sawit juga murah waktu itu kan. Jadi aku putuskan untuk merantau, menemukan cita-cita dan akhirnya menjadi content creator sekarang, dan aku pulang. Sekarang sawitnya udah besar semua, bapak aku yang ngurus. Dan di sana yang aku tanam dulu, ini ada foto waktu masih kecil lah nih. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away, but I've known you too long. Nah, itu juga udah lumayan besar. Nanti kita bakal cek. Aku belum pernah lihat ini, jadi aku penasaran juga. Oke guys, sekarang kita udah sampai di kebun aku satu lagi. Ini dulunya ini kebun karet. Ini agak capek juga nih naik, soalnya jurang tuh bawah. Jadi dulu zaman aku sekolah SMA dulu, ini kebun karet dulu nih. Kalian coba lihat, ini ada tunggulnya. Ini mantan pohon karet dulu. 2016 ke bawah masih pohon karet semua. Jadi dulu sebelum aku berangkat ke sekolah itu aku kerja dulu, motong karet, deres. Pasti kalian tahu lah motong karet tuh. Dan sekarang sudah diganti jadi kebun sawit. Capek, ya capek. Naiknya aja udah capek nih. Karena jurang kan. Nanti kita apalagi kalau buahnya turun ke bawah tuh capek. Potong buah kecil-kecil ini beda sama potong buah yang besar. Jadi kita nggak boleh potong pelepahnya. Ini kalian coba lihat tuh. Ini ayah aku yang potong. Jadi agak-agak sedikit rusak-rusak gitu dia. Nah, ini sebenarnya nggak boleh nih pelanggaran. Karena pohonnya masih kecil gini, kita masih bisa ngambil buah tanpa harus potong pelepah. Kita ambil buahnya, nggak boleh kita potong pelepahnya. Nah, jadi kita ambil buahnya aja. Ini sebenarnya alatnya juga salah ini. Dia ada dodos yang kecil, yang ukuran segini. Ini kan dodos besar, dia ada yang kecil. Cuman aku nggak punya, ya udah. Jadi aku pakai yang ini aja. Cuman potongnya harus lebih hati-hati. Kita potongnya dari bawah gini. Nah, gitu. Baru kita ambil buahnya. Ambilnya gini aja. Ini masih kurang sempurna masaknya nih guys. Hop, hop, hop. Cuma dapat dua yang udah laku, karena ini yang pohonnya yang udah laku nih. Yang lain yang di atas buahnya masih kecil-kecil, jadi belum laku. Ini sebenarnya nggak jauh dari kampung nih. Kalian coba lihat tuh. Itu udah jalan di situ guys ya. Jadi nggak jauh tuh, di situ jarak 50 meter udah jalan kampung. Tempat ini jadi saksi waktu aku pergi sekolah dulu nih. Ini di sini nih, ini pohon rambung dulu, ini bekasnya nih, pohon karet sampai ke sini. Ini dulu hutan, pohon bambu tuh besar dulu, itu pohon bambu tuh. Aku punya pesan nih buat kalian masih muda lah, belum menikah gitu. Makin muda itu makin bagus guys ya. Jadi bukan makin tua itu makin bagus, enggak. Karena makin muda itu bagi aku makin bagus. Kalian punya banyak waktu untuk memulai, untuk mencoba itu, untuk gagal itu kalian masih punya banyak waktu. Untuk belajar juga masih banyak waktu kalau usia kalian masih muda. Tapi kalau seperti aku ini usia 24, beberapa bulan lagi nanti masuk 25 tahun. Ini udah nggak cocok lagi kalau aku mulai dari nol. Jadi sekarang fase-fase dimana aku mengembangkan, bukan mencoba lagi, tapi udah mengembangkan. Salah satu yang aku kembangkan ya channel YouTube, kemudian ada bisnis kecil-kecilan juga. Nah, jadi pesan untuk kalian, kalau umur kalian tuh masih muda gitu ya, masih belasan tahun gitu, itu kalian pergi aja tuh, kerjakan aja apa yang ada, yang penting punya uang. Terus nanti sambil-sambil kalian kerja itu, nanti kalian pasti menemukan satu ide atau satu pemikiran yang menurut kalian di situ kalian bisa menghasilkan uang, bisa untuk sukses. Tapi saran aku, kalian jangan coba untuk jadi YouTuber. Kenapa? Karena udah terlalu terlambat untuk jadi YouTuber sekarang. Ibaratnya gini guys ya, kalian mau bikin konten apa gitu.
Jadi YouTuber itu intinya jualan juga dia, jualan konten istilahnya kan. Misalnya gini, kalian jualan ayam penyet, sementara orang yang jualan ayam penyet itu udah banyak di situ. Jadi punya kalian tuh laku tetap laku, asal makanannya enak. Tapi kan saingan kalian udah banyak. Peluang kalian untuk sukses itu udah kecil, kecuali satu hal, kalian tuh unik. Terus modal kalian besar. Bukan nggak boleh, boleh. Kenapa enggak? Tapi peluang untuk kalian bisa sukses itu sudah kecil. Karena saingannya sudah banyak. Kalian udah kalah bersaing itu udah banyak. Kalah dari nama udah jelas, ya kan? Kalian masih baru. Sementara orang-orang yang sudah terkenal itu sudah duluan dipercayai sama penonton. Walaupun kalian bikin konten yang lebih menarik dari mereka, belum tentu view yang kalian dapatkan itu lebih banyak dari mereka. Itu kalian kalah nama. Yang kedua, kalian kalah pengalaman. Yang ketiga, kalian kalah modal juga. Karena konten-konten kreator yang udah punya gaji itu kan pasti modalnya udah tinggi kan. Sementara kalau kalian mulai dari nol seperti yang aku mulai dulu itu udah berat kalau di zaman sekarang. Kecuali satu hal, kalian bikin konten yang nggak ada dibikin sama orang lain. Itu baru ada peluang. Atau kalian punya skill kayak Ali Bata pandai main gitar gitu kan. Tapi kalau misalnya kalian coba mau bikin konten yang udah ada duluan dibuat sama orang, bisa, bukan nggak bisa. Tapi peluang kalian untuk berhasil itu sudah sangat kecil, sudah terlalu terlambat kalau sekarang 2022 untuk jadi YouTuber. Enaknya mulai di tahun-tahun 2015 ke bawah. Masih orang nggak tahu apa arti tambah subscribe itu. Jadi asal kita bilang like and subscribe, orang subscribe terus. Nggak tahu pun orang itu apa arti dari subscribe. Jadi kuncinya kalau kalian mau sukses itu, kalian kerjakan aja apa yang ada. Kalian pikirkan kira-kira apa nih bisnis kalian yang bisa menghasilkan gitu. Kenapa kita perlu berbisnis? Kalau kita kerja guys ya, selagi kita cocok sama atasan kita, sama bos kita sama keluarga sendiri aja bisa nggak pas, apalagi sama orang lain. Jadi jangan pernah kalian berharap lebih dari tempat kalian kerja itu. Karena itu bukan punya kalian. Suatu waktu kalian bisa dipecat, bahkan tanpa kalian punya kesalahan. Bisa aja perusahaannya bangkrut atau tempat kalian kerja itu punya masalah gitu. Kalian mau kerja di mana? Tapi kalau kalian punya bisnis, sekecil apapun bisnis kalian kelola itu, kalianlah bosnya. Satu hal, kalau kalian belajar, kalian takut gitu pas kalian klik mau nonton video orang lain, video tutorial orang lain di YouTube itu kalian takut mau belajar. Banyak-banyakin view dia aja nih, banyak-banyakin like dia. Itu adalah salah satu sifat orang goblok itu menurut aku guys ya. Karena gini guys, kalau kalian berpikir dengan nonton video orang lain itu kalian rugi, nanti penghasilan si punya YouTuber itu besar. Sekali kalian nonton video orang itu sampai habis, itu paling kalian menyumbang cuma 50 rupiah guys untuk si pemilik channel YouTube itu. Kalian bayangkan aja, 1000 view itu paling kita dibayar 8.000 sampai 15.000 itu kalau 1000 view. Jadi kalian bagi aja itu uang 8.000 itu kalian bagi ke 1000 orang yang nonton video itu. Berapa satu orangnya itu kena? Segitulah uang yang kalian sumbangkan itu. Jadi kalian buang itu. Namanya kalian mau belajar dan itu kalian belajarnya gratis. Ini naikin channel dia aja nih. Tapi kita memang perlu itu kan? Karena kalian nanti bakalan tahu berapa sebenarnya hasil dari YouTube itu. Nggak banyak. Pada dasarnya YouTuber ini gembel semua nih sebenarnya. Jangan kalian pikir subscribernya udah 100.000, udah 50.000, udah jadi YouTuber, udah punya AdSense gitu, udah jadi orang kaya. Enggak lah, masih kalah jauh lah sama pedagang-pedagang keliling itu, masih kalah jauh gaji YouTuber. Benar ini guys ya, sama pedagang-pedagang bakso itu masih besar lagi gaji orang itu ketimbang gaji-gaji YouTuber. Jangan bandingkan sama YouTuber yang udah terkenal gitu ya, yang udah subscribernya udah ratusan ribu. Itu udah pasti menang orang itu. Tapi kalau subscribernya 50.000 ke bawah itu paling AdSense-nya berapa itu ya? Nggak bisa kita hitung juga itu, karena mungkin aja subscribernya besar, AdSense-nya kecil gitu. Ya paling 55 juta lah paling ya. Tapi untuk dapetin 50.000 subscriber itu bukan hal yang mudah guys ya. Kalian harus kerja keras bertahun-tahun, apalagi kalian itu tidak punya budget yang mencukupi, tidak punya teman yang mendukung. Terus kalian juga bukan dari kalangan seorang yang memang basicnya bikin video, ngedit video aja nggak tahu. Jangankan ngedit video, buka komputer aja kita belum paham sepenuhnya. Itu kalau kalian mulai dari posisi seperti itu sangat berat guys ya. Bukan nggak berhasil. Siapa yang bersungguh-sungguh pasti akan mendapat kan. Berhasil, tapi cuman peluangnya untuk berhasil itu sudah sangat kecil. Karena ibaratnya kalian membuka sesuatu yang dimana orang lain itu udah buka duluan. Itulah ibaratnya. Take me back to a place where I felt at home. Take me back to a day when we weren't alone. Take me back to an age when the world felt small. Way back before we blew it all. Take me back to a place where I felt at home. Take